Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2020, yang mana kita akan bersama-sama belajar tentang bahan ajar ke-6 Matematika kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 2 Sambas, yang berjudul mengubah suatu bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lain. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa juga untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, baik ketika kita memakai masker maupun ketika kita mencuci tangan, dan kita juga selalu menjaga jarak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu kalian dapat menuliskan contoh dari beberapa bentuk pecahan. Yang kedua, kalian juga dapat mengubah suatu bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lain dengan tepat. Sebelum kita mengubah suatu pecahan ke bentuk pecahan yang lain, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari pecahan itu sendiri. Pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Bentuk umum pecahan dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B itu bisa kita ganti dengan bilangan bulat apa saja. Apakah itu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, ataupun nol. Cuma untuk B yang berada di bawah ini, itu tidak boleh diganti dengan nol. Kenapa tidak boleh diganti dengan nol? Karena hasilnya akan tidak terdefinisi. Bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan mempunyai beberapa bentuk, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Yang kedua, contoh pecahan biasa adalah 5/8, di mana pembilang pasti lebih kecil dari penyebut. Contoh pecahan campuran adalah 1/2/3, yang merupakan gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Yang keempat, contoh desimal adalah 2,5, bilangan persepuluhan. 0,33 artinya bilangan perseratusan. 4,078 artinya bilangan perseribuan, dan seterusnya, tergantung berapa angka yang terletak di belakang koma. Yang kelima, contoh persen adalah 50%. Persen artinya per 100. Yang keenam, contoh per mil adalah 65 per mil. Per mil artinya per 1000. Mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. Contoh 1. Ubahlah 2/5 dan 15/20 ke bentuk desimal. Jawab, 2/5 sama dengan, yang pertama ini kita kalikan dengan bilangan yang sama ini. Nah, ini angka ini terserah kemauan kita. Kita ingin kalikan berapa, asalkan pengalinya itu sama, baik untuk pembilang maupun untuk penyebut. Di sini 2 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 4/10. Sama dengan 0,4. Karena per 10 maka satu angka di belakang koma. Kemudian 15/20. 15/20 ini juga kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 5.
15 kali 5 per 20 dikali 5 sama dengan 75 per 100. Karena ini per 100, maka kita buat dua angka di belakang koma. Jadi 0,75. Jadi 75 ini diambil dari pembilang. Contoh yang kedua, bagaimana kalau sebaliknya? Pecahan biasa desimal kita rubah ke pecahan biasa. Ubahlah 8,065 ke bentuk pecahan biasa. Jawab. Perhatikan 8,065 ada 3 angka di belakang koma. Nah, ini 3 angka. Ini berarti per 1000. Per 1000 itu untuk kita rubah ke pecahan biasa. Maka 8,065 sama dengan, kalau kita rubah ke dalam pecahan biasa, menjadi 8065 per 1000. Nah, karena 3 angka di belakang koma. Oke, untuk latihan kita coba untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Misalkan saya punya pecahan biasanya itu 4 per 5. Jadi langkah pertama, 4 per 5 ini desimal itu kan per 10, per 100, per 1000 dan sebagainya. Berarti untuk penyebutnya kita arahkan untuk yang terdekat itu adalah angka 10 karena dia per 10. Kalau per 100 terlalu jauh. Jadi kita arahkan ke per 10. Supaya mendapatkan pengertian desimal. Jadi 5 kali berapa supaya 10? 5 kali 2. Berarti 4 ini juga harus dikali 2. Jadi setelah kita dapatkan langkah pertama seperti ini, kemudian kita kalikan. Jadi dapat 8 per 10. Jadi menurut desimal, jika ada per 10 berarti satu angka di belakang koma. Karena di sini pembilangnya cuma 1, otomatis di depan komanya adalah 0. 0,8. Kemudian kita coba balik. Bagaimana jika soalnya desimal kita rubah ke pecahan biasa? Misalkan 0,21 misalkan. Angka pertama kita perhatikan dulu. Di belakang koma ini ada berapa angka? Karena ada 2 angka, berarti untuk desimal jika berada di 2 angka berarti dia per 100. Terus yang di atasnya kita isi dengan angka ini, 21. Selesai. Mudah kan? Ini berarti skornya dilihat dari berapa banyak langkah. Kalau untuk yang di atas ini, dari pecahan biasa menjadi desimal ini memerlukan 3 langkah. Berarti skornya 3. Tapi jika soal yang ini hanya 1 langkah sudah selesai. Ini tanda selesai. Jadi mudah ya. Mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya. Contoh 1. Ubahlah 1 per 2 ke bentuk persen. Jawab. 1 per 2 sama dengan, untuk langkah pertamanya, kita harus tahu dulu persen ini artinya per 100. Berarti kita perhatikan penyebutnya. 2 ini kita arahkan supaya jadi 100. Supaya dia jadi 100, otomatis dia harus dikali dengan 50. Karena penyebutnya sudah dikali dengan 50, otomatis pembilangnya juga harus dikali 50. Sehingga akan tertulis 1 kali 50 per 2 kali 50. Sama dengan 50 per 100 sama dengan 50%.
Contoh 2, ubahlah 35% ke pecahan biasa. Jawab 35%. Nah, persen itu kan artinya per 100. Jadi kita tulis langsung per 100. Jadi angka 35 ini kita letakkan di pembilangnya. Sehingga akan tertulis 35 per 100. Selesai. Untuk latihan mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, maka kita coba di sini. Saya punya misalkan berapa ya? 3/4. Nah, ini soalnya. Mau kita rubah ke terakhirnya nanti adalah bentuk persen. Maka langkah pertama, kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya kita perhatikan. Karena kita tahu persen adalah per 100, berarti 4 ini kita arahkan menuju 100. Supaya jadi 100 kita harus kalikan dengan berapa? 20? Ya, 25. Karena penyebut sudah dikali 25, maka yang di pembilang juga harus kita perlakukan sama, yaitu kita kalikan 25. Sehingga akan tertulis 3 kali 25 per 4 kali 25. Baru kita kalikan di langkah berikutnya. 3 kali 25 dapat 75. Yang penyebutnya dapat 100. Karena sudah tertulis 75 per 100, kita jadikan dia 75%. Nah, selesai. Jadi skornya ini ada 3. Kemudian bagaimana kalau kita tukar? Soalnya berbentuk persen, mau kita rubah ke pecahan biasa. Misalkan saya punya 12%. 12%. Ini mudah saja. Kita tahu persen itu artinya per 100. Jadi kita tulis dulu per 100 ini. Bacanya per 100. Pembilangnya kita tulis soalnya 12. Jadi akan tertulis 12 per 100. Selesai. Mudah kan? Mengubah pecahan biasa ke bentuk per mil dan sebaliknya. Contoh 1. Ubahlah 1/4 ke bentuk per mil. Per mil itu artinya per 1000. Jawab 1/4 sama dengan, nah, langkah pertama kita kembali memperhatikan 4 ini, yaitu penyebutnya. 4 ini kita arahkan supaya menjadi 1000. Karena akan dihubungkan dengan per mil. 4 kali berapa supaya 1000. Maka didapatlah 4 kali 250. Karena penyebutnya sudah dikali dengan 250, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 250. Di langkah pertama ini. Sehingga akan tertulis 1 kali 250 per 4 kali 250. Di langkah berikutnya, kita tuliskan hasil perkalian dari langkah pertama tadi. Yaitu 1 kali 250 sama dengan 250, 4 kali 250 sama dengan 1000. Sehingga akan tertulis 250 per 1000. Karena sudah berbentuk pecahan biasa ini, sudah berbentuk penyebutnya sudah 1000, maka langsung kita arahkan ke per mil, yaitu 250 per mil.
Ini adalah simbol per mil. Selesai. Untuk contoh yang kedua, nah ini kita balik. Bagaimana jika soalnya berbentuk per mil, hasil akhirnya nanti kita rubah ke pecahan biasa. Jadi ada di contoh 2 ini. Ubahlah 58 per mil ke bentuk pecahan biasa. Jawab, 58 per mil sama dengan, nah kita lihat arti daripada per mil adalah per 1000. Per 1000. Maka 58 di sini kita letakkan di tempat pembilangnya. Karena di penyebut sudah tertulis angka 1000. Selesai. Jadi 58 per mil sama dengan 58 per 1000. Karena ini sudah berbentuk pecahan biasa, maka selesai. Yang pertama kita coba latihan, misalkan saya punya pecahan biasa itu 100 per 250. Sama dengan yang pertama itu, yang kita pikirkan adalah penyebutnya. Kita perhatikan dulu penyebutnya di situ 250. Sedang kita nanti disuruh untuk mengubahnya ke bentuk per mil. Berarti yang kita pikirkan ini kita harus mengarahkan penyebut yang 250 ini supaya jadi 1000 diapakan? Jadi harus dikali. Dikali berapa? Iya, dikali 4. Maka pembilangnya juga harus dikali 4. Nah, jadi di langkah yang kedua berarti hasil daripada perkalian di langkah pertama ini hasilnya kita tulis di langkah kedua. 100 dikali 4 sama dengan 400. 400 per 250 dikali 4, 1000. 1000. Itu di langkah kedua. Di langkah ketiga, karena penyebutnya sudah 1000, berarti kita tinggal tulis 400 per mil. Nah, selesai. Nah, garis 2 ini selesai. Nah, bagaimana kalau kita balik? Soalnya tentang per mil, kita rubah menjadi pecahan biasa. Ya, mudah saja masih ya. Misalkan kita punya 30 per mil. 30 per mil. Nah, ya kita artikan saja. Per mil ini artinya per 1000. Pembilangnya ya yang ada di soal. Ya, selesai. Mudah kan? Ya, ini per mil, soalnya 30 per mil itu sama dengan 30 per 1000. Ya, sudah selesai karena memang perintahnya memang hanya merubah ke pecahan biasa. Jadi ini mudah saja ya. Mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran dan sebaliknya. Ingat bahwa untuk mengubah ke pecahan campuran, maka pembilang dari pecahan tersebut harus lebih besar dari penyebutnya. Contoh 1. Ubahlah 8 per 5 ke bentuk pecahan campuran. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jawab, langkah pertama kita bagi dulu pembilang dengan penyebut untuk menentukan bilangan bulatnya. Langkah kedua, sisa hasil pembagian dijadikan pembilang. Langkah ketiga, penyebut sama dengan di soal. Jadi maksudnya seperti ini, 8 per 5 ya. 8 per 5. 8 per 5.
8/5 ini kita ingin rubah menjadi pecahan campuran. Ya, penyebutnya kita tulis dulu karena tidak ada perubahan. Jadi 8 dibagi 5. Jadi yang mendekati 5 dikali berapa supaya 8 itu adalah 1. Kenapa dia 1? Karena 5 kali 1 itu mendekati 8. Kalau 1 ini diganti dengan 2, maka 5 kali 2, 10. Itu bukan mendekati 8, malah melewati 8. Itu tidak boleh. Makanya dipilihlah angka 1 karena masih mendekati. 5 kali 1, 5. Berarti masih ada sisanya 3. Nah, selesai. Jadi 8/5 jika dirubah ke pecahan campuran menjadi 1, 3/5. Udah paham ya? Mudah loh. Contoh 2. Ubahlah 3/4 ke bentuk pecahan biasa. Ini kalau dibalik. Langkah pertama, kalikan dulu penyebut dengan bilangan bulat. Hasilnya lalu ditambahkan dengan pembilangnya. Setelah dapat hasilnya, lalu dituliskan di pembilang. Setelah itu penyebut ditulis kembali yang sama dengan di soal. Jadi kira-kira seperti ini. Jawab 2/3/4 sama dengan, jadi kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat, berarti 4 kali 2 tambah 3. Jadi kita kalikan dulu baru ditambahkan, karena ini kan pecahan operasi hitung campuran, berarti kita mendahulukan perkalian, baru penjumlahan. 4 kali 2, 8, 8 tambah 3, 11. Penyebutnya tinggal tulis, jadi 11/4. Berarti 2/3/4 jika dirubah ke pecahan biasa menjadi 11/4. Penulisannya memang seperti ini. Kalau bilangan pecahan campuran, tidak boleh bilangan bulat sama tingginya dengan pembilang, karena itu akan menghasilkan pemikiran yang lain lagi, yang salah. Bilangan bulat beda jenisnya dengan pembilang. Mudah ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita coba dengan latihan. Tadi kan sudah contohnya 8/5. Sekarang kita coba contohnya yang lain. Misalkan saya punya 7/6 misalkan. 7/6 ini pecahan biasa. Mau kita rubah ke pecahan campuran. Jadi caranya ya pertama kita buat dulu seperti ini. Nah, di sini tempatnya 7 dibagi 6. Pasti 1 dong. Kenapa 1? Karena 6 dikali 1 mendekati itu 7. 6 kali 1 di sini 6, maka sisanya 1. Selesai. Berarti 7/6 itu kalau dirubah ke pecahan campuran menjadi 1/6. Kemudian yang latihan untuk contoh yang kedua, bagaimana jika soalnya pecahan campuran mau kita rubah ke pecahan biasa. Itu juga mudah. Contohnya saya punya pecahan campurannya 3, 1/2. 3, 1/2 ini pecahan campuran. Jadi langkah yang kita lakukan di sini, yang pertama kita kalikan 2 ini dengan 3. Jadi 2 kali 3 tambah 1. Perhatikan soalnya ya. 2 kali 3 tambah 1/2. Jadi per 2 ini jangan lupa ditulis. Jadi setelah kita menuliskan langkahnya di langkah pertama,
Maka untuk langkah kedua, kita tinggal hitung. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. 7 per 2. Jadi deh. Berarti 31 per 2 itu jika dirubah ke pecahan biasa menjadi 7 per 2. Mengubah desimal ke bentuk persen dan sebaliknya. Contoh 1. Ubahlah 5,8 ke bentuk persen. Jawab, 5,8. Itu soalnya kan. Kita perhatikan bahwa 5,8 ini mempunyai satu angka di belakang koma. Jadi kita nyatakan dulu ke pecahan biasa. Karena satu angka di belakang koma, maka dia per 10. Bilangnya ditulis 58. Sehingga langkah pertama tertulis 58 per 10. Langkah kedua, karena penyebutnya masih 10, sedang kita ingin menjadikannya persen, maka penyebut yang 10 ini harus kita kalikan 10 supaya jadi 100. Karena persen kan artinya per 100. Penyebutnya kita kalikan 10, otomatis pembilangnya juga harus kita kalikan 10. Sehingga di langkah kedua ini akan tertulis 58 dikali 10 per 10 kali 10. Di langkah ketiga, ini kita tulis hasil perkaliannya. 58 dikali 10 sama dengan 580. 10 kali 10 sama dengan 100. Sehingga di langkah ketiga ini tertulis 580 dibagi 100. Di langkah keempat, kita tinggal tulis 580%. Ini kurang nolnya ini. Berarti 5,8 jika dirubah ke bentuk persen menjadi 580%. Nah, sebagai latihan, kita coba satu lagi. Misalkan 0,5. 0,5 ini pecahan desimal ya. 0,5 yang pertama yang kita lakukan, kita rubah dulu ke pecahan biasa. Karena dia satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Pembilangnya 5. Ya, benar. Langkah berikutnya, karena penyebutnya masih 10, ya kita arahkan supaya dia jadi 100. Berarti 10 dikali berapa supaya 100? Ya, dikalikan 10. Berarti pembilangnya juga, yaitu 5, harus juga dikalikan 10. Nah, di langkah berikutnya baru kita hasil operasinya kita nyatakan di sini. 5 kali 10 itu 50. 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi langkah terakhir karena sudah penyebutnya 100, maka kita tinggal tulis 50%. 50% ya. Selesai sampai di sini untuk contoh 1. Bagaimana dengan contoh 2? Contoh 2, ubahlah 178% ke bentuk desimal. Ini kebalikan dari contoh 1 ya. Jadi 178% mau kita rubah ke bentuk desimal. Jadi cara menjawabnya, 178% itu pertama kita artikan dulu. Persen ini artinya per 100. Pembilangnya kita tulis 178, sehingga di langkah pertama ini akan tertulis 178 per 100. Kemudian kita lihat untuk langkah kedua atau langkah terakhir, karena penyebutnya sudah 100, di desimal itu kalau penyebutnya 100, itu artinya dua angka di belakang koma. Berarti kita memberikan tanda komanya dari kanan. Sehingga akan tertulis 1,78. Ini dari kanan ya. Dari kanan, 87, berarti pas dua angka di belakang koma. Sehingga 178% jika dirubah ke bentuk desimal menjadi 1,78%. Nah, selesai sampai di sini.
Nah, kita coba satu lagi. Misalkan saya punya, untuk contoh 2 ini ya tambahannya ya. Saya punya 1,5. Salah. 150% misalkan. 150%. Maka yang pertama kita lakukan adalah mengartikan persen. Persen itu artinya per 100. Pembilangnya ya 150. Nah, di langkah kedua, kita karena penyebutnya 100, berarti 2 angka di belakang koma. Jadi 150 ini kita tulis dulu. Nah, jadi dari kanan ya. Jadi dari kanan kita sambil baca angkanya 0, 5 dan koma. Jadi akan terbaca 1,50. Jadi 0 ini bisa dibuang, tidak masalah. Berarti 150% jika dirubah ke bentuk desimal menjadi 1,50 atau 1,5 saja pun sudah benar. Jadi ini jawaban yang terakhir. Selesai. Mengubah pecahan desimal ke bentuk per mil dan sebaliknya. Contoh 1, ubahlah 0,009 ke bentuk per mil. Jawab 0,009. Kita lihat di sini mempunyai 3 angka di belakang koma. Berarti kalau kita rubah ke pecahan biasa, dia penyebutnya pasti 1000. Karena 3 angka di belakang koma. Pembilangnya adalah 9. Sehingga langkah pertama tertulis 9 per 1000. Langkah berikutnya, karena penyebutnya sudah 1000, yang merupakan arti daripada per mil, maka kita tinggal tulis 9 per mil. 9 per mil. Jadi selesai. Bagaimana? Mudah kan? Satu soal lagi ya. Misalkan saya punya 4,351 misalkan. Ini adalah desimal. Jadi langkah pertama kita lihat bahwa di soal ini 3 angka di belakang koma, berarti dia per 1000. Per 1000. Angkanya ya kita tulis saja apa yang ada di soal itu. 4, 3, 5, 1. Jadi langkah pertama akan tertulis 4351 per 1000. Langkah kedua, karena penyebutnya sudah 1000, berarti kita tinggal tulis saja pembilangnya 4351 per mil. Selesai. Nah, bagaimana jika kita balik? Ini seperti contoh yang kedua. Ubahlah 408 per mil ke bentuk desimal. Jawab 408 per mil sama dengan, nah, untuk langkah pertama kita artikan ini per mil artinya per 1000. Pembilangnya kita tulis soalnya 408 untuk pembilang. Sehingga di langkah pertama ini akan tertulis 408 per 1000. Sama dengan untuk langkah yang terakhir, karena penyebutnya sudah 1000, artinya kalau kita ingin jadikan desimal, dia harus 3 angka di belakang koma. Sedang pembilang ini sudah ada 3 angka semuanya. Jadi kita tulis semua 408. Cuma untuk angka keempatnya di depan koma ini tidak ada angka lagi yang bisa diberikan. Berarti 0. Sehingga 408 per mil jika dirubah ke desimal menjadi 0,408. Nolnya tidak boleh dihilangkan yang tengah-tengah ini karena dia bukan berada di paling kanan. Kalau paling kanan masih boleh dihilangkan, tapi kalau yang di tengah-tengah diapit oleh angka yang bukan 0, maka dia tidak boleh dihilangkan karena artinya akan berbeda. Nah, sebagai latihan kita coba satu soal lagi. Satu soal lagi ya, biar makin mudah. Misalkan saya punya
412%. Persen per mil. $412 per mil ini, kalau kita artikan per milnya kan berarti per 1000. Langkah pertama ya, langkah pertama buatnya kayak gini dulu. Terus pembilangnya ya tulis yang di soal. 412. Untuk langkah berikutnya, karena penyebutnya sudah 1000, mau kita jadikan desimal, berarti kita tahu aturannya bahwa per 1000 itu artinya 3 angka di belakang koma. Berarti semua di pembilang itu kita tulis semua. 412. Cuma aturannya koma desimal ini kan kalau sudah ada 3 angka di belakang koma, di depan koma juga harus dikasih angka. Sedang di pembilang sudah tidak ada angka lagi, berarti kita kasih 0. Sehingga akan tertulis 0,412. Berarti 412 per mil sama dengan 0,412 jika dirubah ke desimal. Bagaimana? Mudah kan? Mengubah desimal ke bentuk pecahan campuran dan sebaliknya. Contoh 1, ubahlah 4,05 ke bentuk pecahan campuran. Jawab, 4,05 sama dengan 405 per 100. Kenapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma. Berikutnya, kita jadikan pecahan campuran dengan cara 100 dikali berapa supaya mendekati 405, yang paling dekat. Didapatlah angka 4. Berarti 100 dikali 4, 400. Jadi masih ada sisa 5. 5 ini kita tulis di pembilang. Sehingga akan tertulis di langkah kedua ini adalah 45 per 100. Berarti 4,05 jika dirubah ke pecahan campuran menjadi 45 per 100. Nah, satu contoh lagi. Misalkan saya punya desimal 1,26. 1,26 ini langkah pertama kita jadikan dulu karena dia 2 angka di belakang koma, maka per 100. Bilangnya 126. Itu langkah pertama. Di langkah kedua baru kita jadikan ke pecahan campuran. 100 dikali berapa paling dekat dengan 126. Didapat dikali 1. 100 dikali 1, 100. Berarti masih ada sisa 26. Selesai. Nah, mudah. Jadi 1,26 jika dirubah ke pecahan campuran, dia akan menjadi 1,26 per 100. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Contoh kedua, ini kita kebalikannya. Ubahlah 21 per 4 ke bentuk desimal. Jawab. 21 per 4 sama dengan, untuk langkah pertama ini kita adalah cara mengubahnya ke pecahan biasa. Yaitu 4 kali 2 tambah 1 per 4. Di langkah kedua baru kita tulis hasilnya. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Berarti 9 per 4. Di langkah berikutnya, kita lihat penyebutnya di bawah masih 4. Supaya dia jadi 100, kita harus kalikan 25. Berarti 4 kali 25, otomatis yang di atas juga 9 dikali 25. Maka untuk langkah yang ke 1, 2, 3, 4. Langkah yang keempat, 9 dikali 25. Nah, ini bukan 175 ya, mohon maaf. Tetapi 225. 225. Nah, berarti ini salah juga. Langkah keempat akan tertulis 225 per 100. Berarti di langkah terakhir dia akan 2 angka di belakang koma, berarti 2,25. 2,25 ya. Jadi 21 per 4
jika dinyatakan dalam bentuk desimal, maka dia akan menjadi 2,25. Satu contoh lagi. Misalkan saya punya 1 per 2. Satu per 2 itu langkah pertama ya kita operasikan caranya dulu. Jadi 2 dikali 1 tambah 1. 2 dikali 1 tambah 1 per 2. Itu langkah pertama. Di langkah kedua baru hasilnya. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3 per 2. Di langkah berikutnya baru kita atur. Karena penyebutnya masih 2, supaya dia jadi desimal kan dia penyebutnya harus per 10, per 100, dan seterusnya. Kita harus atur yang mendekati, yang paling dekat dengan penyebut 2 adalah penyebut 10. Berarti kita harus kalikan berapa supaya jadi 10? Iya, dikalikan 5. Otomatis yang di atas juga 3 ini dikalikan 5. 5, aduh jelek sekali. Nah, di langkah berikutnya baru hasilnya. Setelah dapat 3 kali 5, 15 per 10. Nah, di langkah keempat ini. Di langkah kelima, karena penyebutnya 10 berarti satu angka di belakang koma. 1,5. Berarti 1 per 2 jika dirubah ke desimal menjadi 1,5. Ada 5 langkah, skornya 5 ini. Nah, jadi mudah ya, asalkan berurutan seperti ini, saya yakin kalian pasti bisa. Mengubah desimal ke bentuk per mil dan sebaliknya. Contoh 1. Ubahlah 0,814 ke bentuk per mil. Jawab, 0,814 sama dengan 814 per 1000. Kenapa per 1000? Karena di soal ada 3 angka di belakang koma. Berikutnya, karena sudah per 1000, maka kita tinggal tulis 814 per mil. Nah, jadi langsung selesai. Ini sangat mudah sekali. Kita tambah satu contoh lagi. Misalkan saya punya desimalnya 3,216. Ya. Ini desimal. Di langkah pertama kita lihat bahwa di sini ada 3 angka di belakang koma. Kita buatnya per 1000 dulu karena memang artinya seperti itu. Angkanya 3, 2, 1, 6. Jadi langkah pertama tertulis 3216 per 1000. Langkah kedua, karena sudah per 1000, kita ingin jadikan per mil, maka kita tinggal tulis saja pembilangnya, pindahkan semua ke sini, 3126 per mil. Selesai. Nah, mudah sekali. Bagaimana untuk contoh kedua? Contoh kedua ini kebalikannya. Ubahlah 4 per mil ke bentuk desimal. Jawab, 4 per mil sama dengan 4 per 1000. Kenapa per 1000? Karena arti daripada per mil adalah per 1000. Sama dengan 0,004 ya, karena per 1000 itu artinya 3 angka di belakang koma. Berarti kita harus atur supaya 3 angka di belakang koma. Karena di sini cuma ada 4 saja, tidak ada angka lain, maka kita bantu dengan angka 0 supaya dia terhitung 3 angka di belakang koma. Mudah sekali. Nah, kita tambah satu contoh lagi. Misalkan saya punya per milnya itu 8 per mil. 8 per mil. Sama dengan, kita artikan per mil ini artinya per 1000. Kita tulis dulu supaya tidak lupa. Pembilangnya ya 8.
Jadi langkah pertama ini 8 per 1000. Langkah kedua, karena dia sudah per 1000, kalau kita ingin rubah ke desimal, nah kita ingat aturan desimal, yaitu 3 angka di belakang koma. Sedang di sini cuma ada 1 angka di belakang koma, yaitu 8. Ya, kita bantu dengan 0. Ya, supaya terhitung 3 angka di belakang koma. Jadi komanya ada di sini. Nah, di depannya kita kasih 0 lagi. Nah, jadi akan tertulis 0,0008. Jadi 8 per mil jika dirubah ke desimal menjadi 0,008. Mengubah pecahan campuran ke bentuk persen dan sebaliknya. Contoh 1. Ubahlah 1/3 per 5 ke bentuk persen. Jawab, 1/3 per 5. Ya, kita artikan dulu langkahnya untuk mengubah ke pecahan biasa. Caranya kita tulis dulu di langkah pertama, yaitu 5 kali 1 tambah 3 per 5. Di langkah kedua baru hasilnya. 5 kali 1, 5, tambah 3, 8. Jadi kita tulis 8 per 5. Langkah kedua tertulis 8 per 5. Langkah ketiga, karena kita ingin menjadikannya persen, sedang di sini penyebutnya masih 5, maka kita harus kalikan 20 supaya dia jadi 100. Karena persen adalah per 100. Jadi akan tertulis 5 kali 20. Berarti pembilangnya juga harus dikali 20. 8 kali 20 per 5 kali 20. Di langkah keempat, baru kita tulis hasilnya. 8 kali 20 itu 160. 5 kali 20 itu 100. Langkah kelima, karena sudah penyebutnya 100, berarti jawabannya adalah 160%. 160%. Ya, kita tambah satu contoh lagi. Misalkan saya punya pecahan campuran 3 per 4. 3 per 4 ini langkah pertama kita tuliskan langkah untuk menjadikannya pecahan biasa, yaitu 4 kali 2 tambah 3 per 4. Nah, itu langkah pertama. Nah, itu langkahnya ya, langkah pertama. Langkah kedua baru hasilnya. 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. 11 per 4. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita lihat penyebutnya masih 4. Sedang kita perlu mau jadikannya persen. Persen itu per 100, berarti 4 ini kita arahkan supaya jadi 100. Jadi 4 harus dikalikan berapa supaya 100? Ya, dikali 20. 25 ya. Otomatis 11 ini juga harus dikali 25. Supaya adil. Sama dengan di langkah berikutnya 11 kali 25 dapat 275. Yang di bawah pasti 100. Nah, karena penyebutnya ada 100, maka langkah terakhirnya adalah 275%. Persennya taruh di bawah karena tidak muat. Nah, jadi 23 per 4 jika dirubah ke persen menjadi 275%. Bagaimana dengan contoh kedua? Contoh kedua kita kebalikannya. Ubahlah 114% ke bentuk pecahan campuran. Jawab, 114% sama dengan 114 per 100. Kenapa per 100? Ya karena arti persen itu per 100. Jadi tertulis 114 per 100. Langkah berikutnya, ya kita jadikan pecahan campuran. Jadi 100 dikalikan berapa supaya mendekati paling dekat dengan 114. Ternyata 100 dikali 1. Dapatlah 100. Berarti masih ada sisa 14. Sehingga tertulis 114 per 100. Jadi 114% jika dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 114 per 100.
Contoh satu lagi untuk latihan. Berhubungan dengan contoh 2. Misalkan saya punya persen itu 101%. 101%. Maka 101% ini yang pertama ya kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Persen ini artinya per 100. 101-nya kita tulis di atas. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita jadikan pecahan campuran. Kita mau menuliskan bilangan bulatnya. 100 dikali berapa mendekati 101? Ya pasti dikasih 100 dikali 1. Sisanya 1. Berarti 101% dikali rubah ke pecahan campuran menjadi 1 per 100. Mengubah pecahan campuran ke bentuk per mil dan sebaliknya. Contoh 1. Ubahlah 87/10 ke bentuk per mil. Jawab, 87/10 sama dengan 10 kali 8 tambah 7/10. Nah, ini merupakan prosesnya. Kita tulis dulu prosesnya. Bagaimana mengubahnya ke pecahan biasa. Kemudian langkah kedua, ini pecahan biasanya sudah jadi alias hasilnya tadi yang dari langkah pertama tadi. 10 kali 8, 80, 80 tambah 7, 87/10. Di langkah berikutnya, karena kita ingin menjadikannya per mil, sedang di sini masih penyebutnya 10, maka harus kita kalikan 100. Otomatis yang di atas juga harus dikalikan 100. Maka tertulis di sini 87 kali 100 per 10 dikali 100. Di langkah berikutnya, langkah keempat, hasil dari 87 kali 100, 8.700 per 1000. Dan di langkah kelima, kita tinggal menuliskan 8.700 per mil. Nah, jadi langkahnya ada 5. Ada 5 langkahnya. Nah, bagaimana kita contoh satu lagi. Misalkan saya punya pecahan campuran 5, 2 per 25. Ya, pecahan campurnya 5/2/25. Jadi langkah pertama kita buat dulu proses menjadikannya pecahan biasa. Dengan cara 25 dikalikan 5, 25 dikali 5, ditambah 2 per 25. Ini langkah pertama. Langkah kedua, hasil daripada operasi di langkah pertama. 25 dikali 5, 125 ditambah 2. Jadi 127 per 25. 25. Di langkah berikutnya, karena penyebutnya masih 25, sedang kita ingin menjadikannya per mil, berarti harus kita kalikan kali berapa? Iya, kali 40. Karena kalau dikali 4 cuma dapat 100, sedang kita perlunya 1000, berarti 40 dikali 40. Jadi 127 juga harus dikali 40. Dapatnya pasti per 1000. Nah, di atasnya berapa? Nah, ini saya juga lagi nyari ini. 127 dikali 40. 127 kali 40. 127 dikali 40. 127 kali 40. 5080. 5080.
Maka langkah terakhirnya 5080 per mil. Per mil. Ya, selesai. Ya. Berarti 522 per 5 jika dirubah ke pecahan per mil menjadi 5080 per mil. Nah, bagaimana dengan contoh kedua atau kebalikannya? Contoh kedua, ubahlah 1005 per mil ke bentuk pecahan campuran. Jawab, 1005 per mil sama dengan 1005 per 1000. Kenapa per 1000? Karena dia per mil. Sama dengan, nah ini kita jadikan pecahan campuran. Jadi 1000 dikali berapa? Mendekati 1005. Berarti dapatnya cuma 1, berarti 1000 dikali 1. 1000 masih ada sisanya 5. 5 ini kita tulis di pembilang. Sehingga akan tertulis 1,5 per 1000. Berarti 1005 per mil sama dengan 1,5 per 1000. Ya, satu contoh lagi. Bagaimana dengan 1800, ya 1800 saja per mil. Ya, langkah pertama ya kita artikan per mil ini per 1000. Per 1000. Maka dia akan di atasnya atau pembilangnya kita tulis 1800. Angka kedua ya kita tulis pecahan campurannya. 1000 dikali berapa mendekati 1800. Maka masih juga angka 1 yang muncul. Karena kalau angka 2, 1000 dikali 2 dia 2000. Maka bukan mendekati tapi melewati. 1000 dikali 1, 1000 dikali 1, 1000. Masih ada sisa 800. Berarti tertulis di sini 1,800 per 1000. Berarti 1800 per mil sama dengan 1,800 per 1000. Selesai. Mengubah persen ke bentuk per mil dan sebaliknya. Contoh 1. Ubahlah 53% ke bentuk per mil. Jawab, 53% sama dengan 53 per 100. Karena arti persen adalah per 100. Sama dengan, karena penyebutnya masih 100, sedang kita ingin mengubahnya ke per mil yang artinya per 1000. Berarti 100 ini kita kalikan 10. Sehingga yang pembilangnya juga harus kita kalikan 10. Jadi langkah kedua ini akan tertulis 53 dikali 10 per 100 dikali 10. Di langkah berikutnya baru kita tulis hasil perkaliannya yang di langkah sebelumnya tadi. 53 dikali 10 dapat 530. 100 dikali 10 sama dengan 1000. Maka akan tertulis 530 per mil. Mudah. Contoh satu lagi ya. Misalkan 12%. 12%. Mau kita rubah ke per mil yang per 1000 itu. Berarti langkah pertama kita artikan dulu persen ini apa artinya? Ya per 100. Ya pasti 12 di sini. Di langkah pertama tertulis 12 per 100. Langkah kedua, karena di sini masih 100 penyebutnya, sedang kita memerlukannya 1000. Berarti kita perlu kalikan berapa? Ya, kunyit benar ya. Dikalikannya 10. Tuh si terung asam tuh yang enggak tahu. Jadi 12 per 100 dikali masing-masingnya dikali 10. Jadi 12 dikali 10. 100 juga dikalikan 10. Maka di langkah berikutnya baru hasilnya. 12 kali 10 sama dengan 120. Per 100 dikali 10 di bawah ini berarti 1000.
1000. Jadi di langkah ini tertulis 120 per 1000. Maka langkah yang ke 1, 2, 3. Langkah yang keempat 120 per 1000 itu sama dengan 120 per mil. Nah, selesai. Mudah kan? Nah, kalau kacang panjang mau diulang berkali-kali baru ngerti dia. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Contoh yang kedua, ubahlah 450 per mil ke bentuk persen. Jawab, 450 per mil sama dengan 450 per 1000. Ini kita artikan dulu arti per mil. Jadi langkah kedua ini yang penting. Karena awalnya per 1000 sedang kita inginnya per 100, maka 1000 ini supaya jadi 100 ya, kita tidak bisa dikalikan lagi kan. Harus kita bagi supaya angkanya mengecil. Jadi 1000 dibagi berapa supaya jadi 100? Iya, Genjer benar. Jadi dibagi 10. Jadi 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Otomatis yang di pembilangnya juga harus dibagi 10. Jadi tertulis di sini di langkah kedua adalah 450 dibagi 10 per 1000 dibagi 10. Jadi sama dengan di langkah ketiga ini 450 dibagi 10 dapat 45, 1000 dibagi 10 dapat 100. Tertulis di langkah ketiga ini 45 per 100. Di langkah keempat karena sudah per 100 maka kita bisa menjadikannya persen. Didapatlah 45%. Nah, ini skornya 4 untuk soal ini. Ya, kita coba contoh satu lagi untuk contoh 2 ini. Misalkan saya punya per milnya 30 per mil. 30 per mil. Nah, langkah pertama kita artikan dulu per mil ini apa artinya? Ya, per 1000. Ini selalu kita tulis dulu ini supaya tidak lupa. Karena arti per mil adalah per 1000. Pembilangnya tetap 30. Sehingga langkah pertama ini tertulis 30 per 1000. Langkah kedua, karena kita ingin menjadikan penyebutnya itu per 100, otomatis kan menjadi lebih kecil. Kalau menjadi lebih kecil jangan kita kalikan, harus kita bagi. 1000 supaya jadi 100, kita harus bagi 10. Bagi 10. Otomatis pembilangnya juga yang 30 ini kita bagi juga dengan 10. Di langkah ke-2 ini tertulis 30 bagi 10 per 1000 dibagi 10. Di langkah ketiga ini tertulis sekarang 1000 bagi 10 dapat 100. 30 dibagi 10 dapat? Ya, dapat 3. Baru kita arahkan ke persen. 3 per 100 berarti 3%. 3%. Selesai. Ini skornya juga 4 kalau untuk soal ini. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran tadi adalah yang pertama bahwa bilangan pecahan mempunyai beberapa bentuk, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Yang kedua, suatu bentuk pecahan dapat diubah ke bentuk pecahan yang lain dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan pecahan tersebut. Yang ketiga, pecahan biasa mempunyai ciri pembilang yang lebih kecil dibandingkan penyebut. Yang keempat, pecahan campuran mempunyai ciri pembilang yang lebih besar dari penyebut. Yang kelima, desimal mempunyai ciri tanda koma dan mempunyai aturan penulisan angka di belakang koma. Yang keenam, persen berarti per 100. Itu jika dirubah ke bentuk pecahan biasa. Yang ketujuh, per mil berarti per 1000 jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ini adalah tugas yang ke-6 atau uji kompetensi 6.
Jadi tolong dicatat baik-baik, mulai dari soalnya sampai dengan skor pencapaiannya. Jangan sampai kurang dari yang ditargetkan di sini. Karena untuk menguji sejauh mana pemahaman kamu terhadap materi yang baru disampaikan, maka dibuatlah tugas yang ke-6 ini. Nomor 1, tuliskan 3 contoh bilangan pecahan biasa. Tuliskan 3 contoh bilangan pecahan biasa. Ini skornya 3. Nomor 2, tuliskan 3 contoh bilangan pecahan campuran. Skornya juga 3. Yang ketiga, tuliskan 3 contoh bilangan persen. Ini juga skornya 3. Yang keempat, tuliskan 3 contoh bilangan per mil. Ini juga skornya 3. Yang kelima, tuliskan 3 contoh bilangan desimal. Ini juga skornya 3. Yang keenam, ubahlah 15/50 ke bentuk desimal. Ini juga skornya 3. Yang ketujuh, ubahlah 14/25 ke bentuk persen. Ini juga skornya 3. Yang kedelapan, ubahlah 2/5 ke bentuk per mil. Ini skornya 3. Yang kesembilan, ubahlah 2/4/7 ke bentuk pecahan biasa. Yang ini skornya 2. Lanjut ya, tugasnya masih banyak soalnya. Yang soal nomor 10, ubahlah 62,5 ke bentuk persen. Ini skornya 4. Yang ke-11, ubahlah 13,26 ke bentuk per mil. Ini skornya 4. Yang nomor 12, ubahlah 43/25 ke bentuk desimal. Ini skornya 4. Yang nomor 13, ubahlah 8,01 ke bentuk per mil. Ini skornya 4. 14, ubahlah 22/5 ke bentuk persen. Ini skornya 4. Yang nomor 15, ubahlah 3/8 ke bentuk per mil. Ini skornya 4. Yang ke-16, ubahlah 1,405 ke bentuk pecahan campuran. Ini skornya 2. Yang 17, ubahlah 6,148 ke bentuk per mil. Ini juga skornya 2. Lanjut di nomor 18, ubahlah 41/25 ke bentuk persen. Ini skornya 5. Nomor 19, ubahlah 1/20 ke bentuk per mil. Ini skornya 5. Yang ke-20, ubahlah 14% ke bentuk per mil. Ini skornya 4. Jadi, jumlah skor seluruhnya adalah 69. Selamat bekerja dan jangan salah tulis soal. Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Sekian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan selamat pagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.